Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Okta Delistia, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Seperti yang sudah terlampir di layar, berikut adalah kode yang sudah saya buat dari proyek untuk membuat web CV. Bagaimana untuk menjalankan proyek tersebut? Kita perlu menggunakan yang namanya live server. Kita bisa klik di extension lalu cari live server. Karena saya di sini sudah mendownload, kita bisa langsung mencobanya. Dengan cara kita arahkan kursor di daerah file, lalu kita klik kanan, lalu kita klik open with live server. Oke, berikut tampilannya ya, karena kita menggunakan live server, jadi project ini akan berjalan di port 127.00.1 di port 5500, yang berarti ini yang host lokal. Nah, berikut untuk halaman CV yang sudah saya buat. Di sini saya menampilkan foto profil, lalu kedua ada nama lengkap dan role saya. Jika kita lihat di kode, untuk di line 42 dan 43, di antara tag H1 dan tag P ini kosong, tidak ada nama atau value-nya, karena kita sudah mendefinisikan value tersebut di dalam ID, yang dimana ID itu kita mendapatkan dari sini, di line 21, const full name, get element by ID full name. Lalu kita mendapatkan teks kontennya itu berasal dari data full name. Data full name ini dari mana? Data full name ini kita bisa lihat dari di line 20 ada kita mengimport data. Data itu berasal dari komponen dan konten JS. Kita bisa lihat ke dalam file tersebut. Kita bisa lihat dari file tersebut di komponen konten JS. Nah, di dalam konten JS ini terdapat satu variabel berbentuk objek bernama data, lalu berisi berbagai informasi yang kita butuhkan atau yang akan kita tampilkan di dalam web. Jadi ketika ada perubahan data, baik itu nama, role, atau link-link yang akan kita tuju, itu akan mempermudah kita tanpa perlu men-scroll, tanpa perlu menjelajahi kode kita halaman demi halaman atau baris demi baris. Kita hanya perlu mengubah value di dalam file konten JS ini saja. Oke. Selanjutnya di halaman yang sama, di section kontak, ini saya menampilkan LinkedIn, email, sama GitHub saya. Dan ketika kita mengklik icon LinkedIn ini, itu akan mendirect ke profile LinkedIn saya. Oke, selanjutnya di halaman About Me. Di halaman About Me sini, saya sudah mengkombinasikan tag formatting, yaitu tag bold untuk role dan juga untuk skill. Lalu ada tag I untuk teks miring untuk penulisan di project. Nah, di bawahnya juga ada tag bold untuk penulisan tools ya. Jika kita lihat dari kodenya, di sini saya menggunakan tag P untuk awalannya. Tag P ini terbagi menjadi dua, P1 yang ini, lalu ada paragraf kedua. Fungsinya agar menjadi dua paragraf yang berbeda. Nah, selanjutnya di section halaman kerja, di section pengalaman kerja, saya menggunakan table sebagai kontainer agar tampilannya menjadi lebih rapi. Dan jika kita lihat di tampilan webnya, experience ini akan menampilkan seperti ini. Dia ada company name, employment period, dan project-project yang dikerjakan. Dan untuk project ini, misalnya untuk Clinic Information System, ini project yang saya kerjakan. Dia akan mendirect ke halaman ini.
Lalu untuk Project Zlearn, dia juga akan mendirect ke halaman Project Zlearn. Oke, begitu juga dengan link yang lainnya. Untuk education, di sini saya menggunakan list juga. Untuk listnya unordered list. Saya menampilkan 2 education terakhir ya, yaitu Universitas Siber Asia dari 2025 sampai 2029, sama SMK Negeri 1 Jakarta dari 2016 sampai 2019. Berikut presentasi dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk skills, tools, dan project, saya menggunakan list. Untuk list yang saya gunakan ini unordered list atau list yang tidak berurutan. Itu saya menggunakan tipe yang circle.